Halo, ketemu lagi di Nesa Vlog. Ya, teman-teman, saya bersama Kok Kris nih di Jojo Arwana Farm. Ya, toh ini ada ikan yang mau di oprek nih. Oprek ya. Itu kenapa kok? Ikan sih nggak kenapa kan, cuman dioprek supaya memperindah lagi, Lebih cantik lagi ya. lebih cantik lagi Ya. kan, dan bisa ya mudah-mudahan berguna untuk edukasi lah. Ya, buat belajar ya teman-teman, juga untuk edukasi bagaimana itu ikan jadi cantik, gitu Ya. bagus lah. Bagaimana cara oprek yang benar, Nah, itu yang penting biar tidak malpraktek. mau praktek. Iya kan, istilahnya malpraktek kan. Jadi ini bawa dokter ya? Ya, ini dokter spesialis ini dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Oke, ini ukuran berapa kok? 50 up. Ya itu mungkin biar tambah cantik ya. Ya, biar tambah gagah lah, kelihatan Gagah. tambah cantik, Oke. tambah seksi. Ya. Kita mulai nih kok. Ya. Kita lihat dulu Ya. gimana proses untuk opreknya ya. Ya, untuk penangkapan ikannya dari akuarium. Oh ya. Ya. Kita angkat dulu ya. Ya, Oke. ya. Yuk kita lihat dulu di sana. Oke, yuk. Oh, sebelum menonton video ini kasih like-nya dulu ya teman-teman. Klik jempolnya. Dan lalu jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Esa Vlog. Ya, ini ikan ini yang mau kita oprek ukuran berapa? kurang lebih 50 ke atas lah. Oke. Nanti akan kita ukur lagi supaya lebih Ya, pastinya dan jelasnya. Ya. Ya, ini dokternya siap nih. Siap, Siap. siap. Oke, yuk kita lanjut. Kita tangkap ikannya dulu Tangkap ya. Ya. Oke. Dibius di dalam akuarium lebih bagus. Oh, gitu. sebenarnya. Untuk menjaga supaya ikannya nggak nabrak sana, nabrak Iya. sini. Karena ini ukuran gede kan. Ukuran besar ya. 25. Iya. Tapi karena kita mikir ribet lagi, usia ribet, ya udah. Berarti kita mainin aja seperti biasa. Oke. Mhm. Nah, persiapannya. Oke, ini ikannya jinak ya? Jinak, Jinak ya, termasuk jinak. termasuk jinak, jadi nggak ter. Akuariumnya aja nih. Akuariumnya ada sekat. Jadi susah. Bius. Nggak perlu. Langsung dibius. Ya, ini ikan sudah masuk ke dalam plastik, lalu kita masukkan bius ya. Ya, bukain. Bukain. Nah, perlahan-lahan ikannya tidak sadarkan diri.
Itu bios untuk orang bisa nggak? Kayaknya sih bisa, tapi belum ada yang pernah coba. Oh gitu. Lu aja coba dulu. Ya, sudah mulai bergerak Balik. Ya. Koperasi ini cukup yang berpengalaman ya, jangan untuk kerjakan sendiri. Jadi yang dikena dagingnya ya, yang dibuang ya? Bukan di ini. Bukan tulangnya. Iya.
Hanya buang bibir kebalnya dikit. Ya, dayung kita lurusin. Sekarang dayung. Sisik. Iya, copot karena sisik Coba ini sisik dulu. nyangkut ke bagian dayungnya nanti. Ya. Rampas. Ya teman-teman, ini untuk menurunkan dayung, jadi tidak sembarangan, harus yang ahlinya. Jadi sisiknya dilepas dulu agar turun dayung tidak terjepit sama dayungnya. Saya gunting kuku, Pak. Jadi agak susah ini. Oh gitu ya. Kalau biasa melihara kuku, Pak, biar nyaman. Nah, terus kalau saya pribadi, nggak tahu yang lain ya, teman-teman yang lain. Kalau saya pribadi, saya gunting ininya, Oh digunting. karena tidak mempengaruhi ikan tersebut. Tuh. Saya gunting. Baru kita main pelan-pelan main ini. Oh patah Pak. Udah patah yang Mbak. Oh udah patah. Ya. Sebelah sini biar seimbang. Ya, turun dayung. Untuk dayung ini turun bisa permanen atau gimana? Tergantung dari perawatan kita lagi. Oh gitu Biasanya kalau ikan stres, mungkin dayungnya akan kembali naik lagi. Tapi biasanya turun pun dia akan kembali naik, tapi engselnya kita mainkan. Ibaratnya dia awalnya nggak bisa main full, Iya. sekarang bisa main sampai ke bawah dayungnya. Udah patah, Pak. Udah patah ya. Udah patah. Ya, untuk pengerjaan ini sudah selesai. Lalu kita sadarkan ya. Oke, kita bikin sadar lagi ikannya. Nah itu pakai apa itu? Garam. Garam. Karena garam memiliki kandungan antibiotik yang bisa menjaga, karena bekas kita pegang-pegang sisiknya, Pak. Iya ya. Nah, nanti bisa menjaga, terus bisa cepat menyadarkan ikan. Apa? Aerator. Oke oke. Monggo. Dan kalau bisa, cara menyadarkannya ini nggak boleh langsung ditembak ke oksigen ke bagian insang, Itu kenapa itu? karena faktornya itu gede. Karena dia insang belum main, otomatis takutnya bisa menampung angin.
harus di bawah insang ya pasangnya ya? Ya, tidak boleh langsung di bawah insang. Kecuali insangnya sudah bergerak, Pak. Kalau insangnya sudah bergerak, sudah main, kita boleh simpan air oksigennya di bawah insang. Misalkan kejadian dengan apa gelembung udaranya di bawah ya, di bawah insangnya itu efeknya gimana? Ikan nungging atau masuk angin. Oh iya. Kalau ikan terjadi seperti itu, perawatannya akan lebih panjang lagi. Nah, apakah nantinya akan dimasukin obat, terus heater kita hidupin, nah untuk mengembalikan kondisi ikan seperti semula. Ada juga cara instan, Pak. Iya, apa itu? Sedot angin. Sedot angin. Iya, tapi resikonya tinggi. Resikonya itu bisa terkena kantong renang. Itu proses seperti apa itu? Sedot angin. Menggunakan jarum suntik, Pak. Jarum suntik kita tusuk ke bagian perut untuk menyedot anginnya, Pak. Jadi angin bisa keluar dan ikan bisa kembali normal berenang seperti biasa. Itu pakai garam ya? Ya, garam. Bisa pakai micin nggak? Kalau micin nanti kita larinya ke dapur, Pak. Jadi nggak boleh pakai cabai juga ya? Cabai nggak boleh, micin nggak boleh. Ya. Sepertinya Bapak doyan makan, Pak. Untuk ini air nggak masalah ya airnya? Air kalau bisa sebelum operasi harus dikondisikan baru. Oh baru ya? Air Ya baru. Biar insangnya bagus, ya tidak ada kotoran segala macam. Air bagus, biasanya susah resikonya terjadi. Kita kan meminimkan resiko, Pak. Iya. Saya sedikit malu, Pak. Sedikit malu. Ya, Pak. Tadi kalah lelang, Pak. Kalau Ada orangnya, Pak. Udah jadi bahas dari cerita ini. Ini ikannya nggak sadar. nggak sadar ya? Ya, dia nggak mau. Bawa ke UGD aja atau gimana? Rencananya seperti ini, Pak. Kita udah lihat semuanya proses dari ya, operasi ya. Nah itu permasalahannya kalau ikan seperti itu emang harus dioperasi atau gimana nih? Sebenarnya kalau untuk penghobis ya, kita ngomong secara penghobis biasanya tidak perlu dioperasi. Nah cuma ada beberapa penghobis yang suka dengan keindahan ikan tersebut. Nah dayungnya diturunkan lebih gagal lah katanya ya. Jadi
kita ngebantu turunin dayung supaya ikan terlihat lebih gagah. Kalau ikannya turun dayung tadi itu dipatahin atau emang diturunin gimana itu? Kita turunin, ibaratnya Bukan kita berarti patah? patah, engselnya lepas. Oh gitu. Jadi ibaratnya dari dayung tersebut kan ada engsel seperti Iya. bau kita ya. Iya. Nah, bau itu yang biasanya kita turunnya mungkin cuma sekitar ya 30%, Iya. kita buat menjadi 70% sampai 100%. Nah, kebetulan yang tadi saya buat itu 70%. Iya. Jadi dayungnya enggak yang turunnya sampai turun sekali. Iya. Nah, kenapa? Karena permintaan dari owner juga seperti itu. Tapi untuk renangnya gimana? Masih berfungsi atau tidak? Kedepannya mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu Iya. itu akan kembali normal lagi. Kembali normal. Iya, itu akan dayungnya akan naik lagi. Cuma karena engselnya kita loskan, ibaratnya kita larikan Iya. sampai 70%. Nah, permainan dayungnya akan lebih bagus. Dayungnya akan turun sampai 70%. Ya. Tapi ada beberapa ekor ikan yang tanpa harus diturunin dayung, dia punya dayung udah turun, udah bagus. Nah, untuk tadi yang bibir tebal dioperasi kayak gitu kan luka itu ya. Ya. Nah, itu nggak perlu kasih obat-obat lain. Saya kebetulan kalau setelah operasi, saya selalu kasih Dumek atau Tetra. Oh ya. Nah, Dumek biasanya kita kasih 10 sampai 20 butir. Nah, itu untuk penyembuhan dari ikan tersebut supaya tidak terjadinya infeksi segala macam. Iya. Karena kondisi ikan ketika kita bius itu lendirnya lepas. Iya. Lendir kan merupakan proteksi dari ikan tersebut. Iya. Nah, ketika lendir itu lepas, otomatis kuman-kuman, bakteri segala macam mudah menyerang si ikan tersebut. Makanya saya tambahkan Dumek. Dumek ya. Dan juga kenapa ada garam. Nah, garam, Itu seperti ya. itu. Karena garam mengandung antibiotik. Ya. Nah, gitu. Untuk mempercantik ikan selain itu diapain lagi, Pak? Mungkin kalau di luar sana mungkin ada yang sisir ekor ya, sisir layar bawah, layar atas supaya kelihatan lebih mekar. Ya. Itu Nah. itu bisa mekar, itu di sini tuh bisa mekar lagi atau gimana? Bisa lebar lagi apa? Gimana? Kalau menurut saya pribadi, Ya. tergantung dari jenis ekor. Jenis ekornya. Karena ada beberapa jenis ekor seperti jenis ekor api, Ya. ya ekor kerang, ekor kipas, ekor payung, kan banyak. Ya. Ya, terdiri banyak. Kalau menurut saya tergantung dari perawatan nanti kita ke depannya. Nah, ekor api saya yakin disisir juga percuma. Tidak akan pernah ini kecuali ekor api besar tulangannya keras. Ya. Nah, mungkin bisa. Bisa. Ya. Tapi kebanyakan yang saya lihat biasanya ekor kipas. Ekor kipas. Ya, ekor yang memang benar-benar tulangannya keras dan emang terbuka. Karena yang kita buang adalah selaput dari ekor tersebut. Ya. Nah, kalau kondisi ikan kita tidak stabil, kondisi ikan kita perawatannya jelek, dia akan pucuk juga. Otomatis balik lagi. selaput yang tumbuh itu tidak mekar. Ya. Jadi setelah operasi atau salon ya, itu memang harus air juga ya. Iya, air sangat dijaga. Dijaga. Ibaratnya mungkin tiap hari diganti 30% air Iya. dengan stabil, pH stabil, TDS stabil. Nah, seperti itu. Nah tadi kalau mulut yang tadi ya, Ya. itu bisa kembali lagi itu berapa persen ya kalau mulutnya agak tebal? Kalau untuk pemotongan bibir biasanya untuk cakil biasanya sekitar 70%. 70%. Akan kembali lagi. Kembali lagi ya. Ya, 30% tergantung dari perawatan kita lagi. Itu berapa lama itu? Atau sampai normalnya? Bisa Normalnya sekitar sebulan, 1 bulan. 1 bulan. Normal ya. Itu akan kembali lagi. Tapi biasanya kalau misalnya kita angkat mulut ukuran 30 cm, terus kita perawatannya salah, makannya nggak teratur lagi, habis itu biasanya cepat kembalinya. Cepat 2 kembali. minggu aja mungkin udah kembali lagi. Kembali lagi. Iya, makanya kita harus jaga kestabilan air, perawatan makannya lebih teratur, biar tingkat stres dari ikan tersebut berkurang. Karena mata DE, cakil, itu Iya. semua berawal dari tingkat stres ikan. Perhatikan ya. Ya. Nah, kalau selama ini kan teman-teman tuh ada di akuariumnya selalu ikannya mata DE ya. Iya. Nah, itu DE itu penyebab apa? DE berawal dari ikan melihat lampu view. Biasanya lampu view yang kita berikan itu di lantai Ya. ada pencahayaan. Ya.
Nah, pantulan deh. pantulan cahaya dari lampu view ataupun biasanya yang lebih sering terjadi itu tanning. Iya kan? Ya. Karena tanning pencahayaannya lebih besar Ya. di dalam akuarium. Otomatis pencahayaan pantulan ke bawah itu besar. Nah, kebiasaan ikan selalu melihat ke bawah. Ke bawah karena dia rasa ingin tahunya besar. Ya. Rasa ingin tahunya besar. Nah, ketika dia melihat terus, timbullah otot-otot atau lemak di bagian atas. Ya. Nah, itu yang membuat mata tersebut DE. Ya. Tapi itu bisa diobati dengan operasi juga dengan ya. Operasi. Ya. Cuma ya operasi itu resikonya besar karena bisa lari ke buta. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan operasi. Kalau